Ini adalah daerah yang dikenal dengan nama Serambi Mekah. Berdiri di atas tanah penuh berkah dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Aceh, potensi dan kekayaannya tersebar merata, menjadikannya peluang sekaligus tantangan dalam upaya percepatan pembangunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa akselerasi pembangunan Aceh masih belum mampu mengoptimalisasi potensi untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah di provinsi yang berada di ujung barat Indonesia ini. Dengan ukuran nilai indeks Williamson pada tahun 2021, tingkat kesenjangan ekonomi antar kabupaten dan kota di Aceh berada pada angka 0,41. Ini menunjukkan terjadinya ketimpangan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional. Salah satu penyebabnya adalah karena akses sarana dan prasarana transportasi yang masih terbatas. Keterbatasan ini menghadapkan Aceh pada permasalahan lainnya, seperti perluasan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, serta informasi ke seluruh pelosok daerah. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius dari semua pihak agar pembangunan yang dilakukan mampu mencapai sasarannya. Untuk itu, pemerintah Aceh terus berupaya menyediakan infrastruktur melalui peningkatan akses pelayanan jalan yang baik dan merata, dengan tujuan untuk memperlancar pergerakan barang dan jasa, serta sebagai faktor pendorong produktivitas daerah demi meningkatnya nilai tambah perekonomian. Peningkatan akses pelayanan jalan di Aceh ditandai dengan pencapaian kondisi mantap jalan provinsi yang memiliki panjang total 1.781 km. Selama 5 tahun terakhir, persentasenya terus menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2016, kondisi mantap jalan provinsi sebesar 61,85% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 76,55%. Melalui upaya pembangunan beberapa jalan strategis, pemerintah Aceh menargetkan sampai dengan akhir tahun 2022, kondisi mantap jalan provinsi berada di angka 81,5%. Dan sesuai dengan rencana pembangunan Aceh, pada akhir tahun 2026, kondisi mantap jalan provinsi ditargetkan mencapai 95,3%. Pembangunan jalan strategis Aceh sudah dimulai sejak tahun 1986, yaitu di masa kepemimpinan Gubernur Ibrahim Hasan. Beliau mencanangkan pengurangan ketimpangan pembangunan zona barat, tengah, dan timur dengan membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan jalan tembus di wilayah pedalaman yang disebut dengan jalan terobosan. Rencana pembangunan jalan tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh Gubernur Samsudin Mahmud dengan menggagas program jaring laba-laba. Sebuah proyek pembangunan jalan yang menghubungkan garis pedalaman Aceh dengan kawasan pesisir timur, utara, hingga barat dan selatan. Pada masa Gubernur Abdullah Putih, prioritas pembangunan jalan strategis dimasukkan sebagai program unggulan dengan nama pembangunan jalan Ladia Galaska, yang merupakan singkatan dari Lautan Hindia, Gayo Luos, dan Selat Malaka. Jalan ini diharapkan akan menghubungkan wilayah Aceh bagian barat, tengah, dan timur dengan panjang total kurang lebih 454 km.
Saat ini, mimpi selama 30 tahun tersebut kembali dirajut. Untuk menjaga keberlanjutan, efisiensi, dan efektivitas dalam pembangunan dan pendanaannya, pemerintah Aceh bersama DPRA sepakat melakukan pembangunan 11 ruas jalan strategis dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi-years contract tahun anggaran 2020-2022. Hal ini ditandai dengan persetujuan bersama Gubernur Aceh dan DPRA yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS pada tahun 2019. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari Kanun APBA tahun anggaran 2020 yang sebelumnya juga dimasukkan ke dalam rancangan Kanun APBA 2019 dan telah melalui proses evaluasi oleh Kemendagri. Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan peningkatan dan pengawasan jalan tersebut mencapai Rp2.477.278.761.000. Walaupun di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti perubahan trase, kelangkaan material, beberapa jembatan yang belum terbangun, serta pandemi COVID-19. Pembangunan 11 ruas jalan dengan panjang total 746,75 km terus dipacu penyelesaiannya. Saat ini, di bulan September tahun 2022, progresnya memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Seperti ruas Janto Batas Aceh Jaya sepanjang 41 km dengan progres 78%. Ruas Simpang 3 Redelong, Pondok Baru Samarkila sepanjang 57 km dengan progres 74%. Ruas Berla, Lokop, Batas Geoluas sepanjang 107 km dengan progres 65% dan 58%. Ruas Batas Aceh Timur, Pining, Langjeren sepanjang 61 km dengan progres 94%. Ruas Batas Aceh Timur, Kota Karangbaru sepanjang 43,5 km dengan progres 100%. Ruas Langjeren, Tongra, Batas Aceh Barat Daya sepanjang 90 km dengan progres 78%. Ruas Batas Gaya Luas, Babahrot sepanjang 27,5 km dengan progres 96%. Ruas Trumon Batas Singkil sepanjang 51 km dengan progres 78% dan 64%. Dan terakhir, ruas Sinabang Sibigo sepanjang 92 km dengan progres 98%. Masyarakat di pedalaman Aceh yang sudah lama menantikan akses jalan ke daerahnya juga menyambut dengan sukacita. Bahkan untuk mendukung pembangunannya, sebagian masyarakat bersedia menyumbangkan tanah secara sukarela. Seperti yang dilakukan oleh Bukhari di wilayah Lokop Serbajadi. Alasan kami
membebaskan ataupun mengikhlaskan tanah kami, menghibahkan kepada pemerintah, khususnya untuk membangun jalan Perlalokop tembus Gayo Luas. Karena kami selaku masyarakat Serbajadi selama ini merasa sangat ketertinggalan tentang infrastruktur jalan. Jadi dengan ini kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya pemerintah Aceh dalam membangun jalan Perlalokop agar dibangun yang lebih maksimal, lebih bagus. Kami memberikan tanah untuk pembangunan jalan tersebut. Artinya sebatas yang kena dengan ukuran pembangunan jalan. Mau itu pembuatan paret ataupun pelebaran jalan maupun itu mungkin kena ketinggian jalan. Itu kami selaku masyarakat mengikhlaskan demi terwujudnya pembangunan jalan Perlalokop Gayo Luas. Selain Mukari, masyarakat yang berada di daerah pembangunan ruas jalan lainnya juga merasakan langsung manfaat dari pembangunan ini. Manfaat yang dirasakan masyarakat, aktivitas masyarakat keluar masuk dari Kecamatan Penaron ke Kabupaten Kota tepat waktu. Yang kedua, masalah akses kesehatan, bila sebagaimana tadi, bila ada pasien-pasien yang urgen bisa segera kami tangani, termasuk petugas-petugas yang dari luar Kecamatan Penaron. Alhamdulillah selama bagus jalan ini cepat datang ataupun tepat waktu untuk memberikan pelayanan. Misalnya ke Trangon, sampai ke Trangon kalau dulu sampai 5 jam, 6 jam. Selama ada jalan ini, kadang-kadang 2 jam udah sampai ke Trangon. Masalah bahan-bahan baku sana kan, cabai, sayur-sayuran tuh nggak ada musuh lah. Alhamdulillah sekarang ini kami masalah di Petas udah lancar lah. Pembangunan konektivitas infrastruktur jalan dengan skema multi-year contract ini ditujukan untuk menumbuhkan titik-titik ekonomi baru, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.